menghibur klien ya, supaya mereka juga maksudnya nggak ini banget gitu. Dan ini penting buat marketing ya kalau kita kreatif, karena satu transaksi itu terjadi bukan karena kita pinter atau bukan karena kita hebat gitu, tapi karena klien menyukai kita. Maksudnya dia lucu ya, atau dia tuh kayaknya menyenangkan, jadi saya beli sama dia deh gitu. Walaupun mungkin ya harga sama. Saya itu cocoknya bergeraknya di bidang apa? Di bidang itu apa bisa aja? nggak? Bisa, boleh. Oke. Hotel, kebun sawit, pulau sampai mall, rumah sakit juga. Semua properti sudah ku jalani di Indonesia hingga mendunia. Jadi hari ini saya senang banget karena narasumber saya kali ini adalah seorang konsultan properti dan juga konsultan IPO. Jadi siapa lagi kalau bukan Ibu Klesia Margareta. Halo Ibu. Halo, ini si cantik nih, favoritku nih. Wah, Ibu juga cantik sekali hari ini. Miss ini ya, di Miss Cici ya. Cici. Iya. Nah, kalau ini kan lebih ke properti ya sekarang yang sedang dijalankan. Kalau properti sendiri itu berjalan dari tahun berapa Ibu? Dari 2001 sebenarnya ya. Oh, 2001. Sebelumnya sih pernah saya waktu itu di Switzerland, tapi karena saya dapat beasiswa, jadi saya lebih banyak mengantar murid-murid saya ya. Waktu itu saya ngajar di universitas, jadi pada saat saya di lab, waktu itu kan murid-murid saya kebanyakan saat lab itu mereka sering ngobrol, tapi karena suaranya terdengar ke saya lihat kok ini cari apa gitu. Mereka bilang wah masih karena baru masuk ke universitas belum dapat nih tempat tinggal, dan mereka tinggal di satu apartemen beberapa orang. Saya bilang kalau di Swiss itu nggak bisa seperti itu, nanti bisa dideportasi karena ketat gitu. Nah jadi pada saat setelah bubaran saya janjikan oke, ini sekedar saya membantu mereka, tapi saya waktu itu karena dapat beasiswa full, saya nggak boleh bekerja. Jadi saya pas ditawarkan sama agent properti di sana untuk direkrut, saya bilang oh mohon maaf saya ini dosen ngajar di universitas, jadi saya terikat beasiswa nggak bisa gitu. Jadi saya sekedar mengantar. Nah di sana property agent itu sangat dihormati ya, jadi mereka itu diberikan insentif. Jadi setiap mengantar klien itu misalnya setengah jam itu kita dibayar biasanya 50 Swiss franc. Walaupun tidak deal. Jadi itu sebagai ongkos waktu kita yang dipakai. Nah tapi saya tidak terima itu. Jadi saya bilang ke murid-murid saya, sorry saya nggak bisa terima karena saya ada ikatan dan saya etis ya, memegang etika gitu. Jadi akhirnya mereka kadang ya itu sering traktir saya, sering kadang-kadang ya ngajak inilah gitu makan gitu. Dan mereka karena melihat orang sana kan ibaratnya menghargai waktu sekali ya. Mereka bilang kok mau maksudnya nganter-nganter mereka gitu. Saya bilang ya karena kita di sini nggak bisa peraturannya seperti itu. Nanti kalau kalian juga kenapa-napa, saya juga sebagai dosennya ikut prihatin. Iya, betul. Seperti itu. Jadi akhirnya udah kita jadi baik. Sampai saya waktu pulang ke Indonesia pun mereka ada yang nangis, katanya wah kok pulang, katanya gitu, kenapa nggak stay. Saya bilang oh keluarga saya di Indonesia semuanya. Jadi saya setelah belajar ilmu, saya mau bersumbangsi lah untuk negara kita gitu ya, apa yang bisa saya kerjakan gitu kan. Mungkin di sana saya sekedar mengajar, kalau di sini kan saya bisa lebih membantu sistem-sistem pendidikan mereka yang kurang mampu. Nah seperti itu. Oke, berarti waktu itu di Swiss berarti ya? Di Swiss. Itu beasiswa apa Ibu? Beasiswanya jadi waktu saya lulus UI tahun berapa ya, itu 97 kalau nggak salah. Nah saya S1-nya di UI, di Depok waktu itu. Nah saya apply dari pemerintah Switzerland. Nah itu adalah saya mengikuti jurusan saya linguistik. Jadi sebenarnya saya ini gelarnya SS sama S2-nya itu diploma FLE. FLE itu Français Langue Étrangère. Jadi itu untuk mengajar bahasa Perancis sebagai second language gitu. Nah itu yang saya pakai, saya terapkan di sini. Jadi tugas saya biasanya menyusun silabus, kurikulum seperti itu.
Dan baiknya itu karena saya dari backgroundnya ngajar, saya di properti ini sangat senang ngajar. Jadi saya mentoring marketing saya. Dan di sana kan saya belajar metode pengajaran supaya menarik. Betul. Gimana kalau misalnya kita disuguhkan pelajaran yang aduh kayaknya membosankan, pasti berat kan banget. berat ya. Dan kita jadi nggak tertarik untuk masuk kelasnya gitu. Nah, saya membungkus semua itu jadi suatu hal yang menarik. Dan di properti jadi nggak kelihatan kayak kerja gitu kan. Jadi marketing saya cukup bagus, mereka dari hasil kerjanya dan sangat antusias ya, karena kita bungkus dengan yuk habis teori praktek gitu. Jadi itulah awalnya tahun 99 kalau nggak salah. Nah dari sana pas saya pulang di Indonesia 2001, waktu itu saya masih mengajar, tapi pas setelah saya pulang sebenarnya saya pas dapat beasiswa itu saya udah married. Saya udah married tapi suami saya punya bisnis di sini. Jadi dia bilang katanya kita jangan mengambil jatah pemerintah Swiss. Pemerintah Swiss sebenarnya memberikan saya jatah untuk suami dan anak. Kalau untuk ke sana, tapi saya pikir lebih baik untuk orang yang lebih membutuhkan. Suami saya punya bisnis, jadi kalau dia datang ke Switzerland dia atas biaya sendiri. Biasanya dia sebulan di Indonesia, sebulan di Switzerland gitu. Jadi saya nggak pakai uang pemerintah Swiss, cuma saya aja. Suami itu bayar sendiri kalau ngunjungin saya. Nah pada saat itu saya pikir jangan punya anak dulu deh, karena nanti saya mau konsen ke pendidikan. Saya sebab ya saya punya tanggung jawab, saya udah diberikan full scholarship, jadi saya nggak mau menyanyiakan itu. Jadi saya tunda, begitu saya pulang saya hamil gitu kan. Jadi kata suami ya jadi itu sebenarnya udah merit kan, udah 2 tahun gitu. Jadi saya pas pada saat saya dapat beasiswa kurang lebih 3 tahun gitu. Jadi 2 tahun untuk S2-nya, terus tahun saya mengajar gitu, magang ya. Nah habis itu saya pikir kata suami, jauh ya ngajar kan di Cipete, Jakarta Selatan. Tiap hari pulang balik tuh mungkin 2,5 jam untuk pergi, 2,5 jam untuk pulang. 5 jam. 5 jam. Nah, akhirnya kata suami, udahlah buka aja kantor agen properti. Jadi kamu nanti lebih bisa ibaratnya merawat anak gitu, sekaligus juga bisa buka bisnis gitu. Ya udahlah, saya pikir saya punya background, saya memang suka bidang jasa. Karena walaupun di Swiss itu saya sempat dikenal sebagai induk semang, karena saya setiap kali yang datang saya selalu suka standby di lobi dan suka saya anterin gitu. Jadi saya antarkan mereka, yuk saya antarkan keliling gedung gitu. Di sana kan apartemen untuk flat mahasiswanya tuh bagus sekali, dan lengkap sampai ada untuk kursus dance, semua kursus gitu. Jadi mau gym mau apapun ada. Jadi saya antarlah berapa hektar keliling gitu kan. Berarti suka jalan ya? Suka, saya sangat suka, dan memang bidang saya seperti itu. Saya sampai sekarang saya rasa itu sangat bermanfaat, karena pada saat meninjau tanah ya yang luasnya berapa hektar gitu, itu kan perlu stamina yang banyak yang kuat gitu. Jadi saya berpikir ini nggak ada sia-sianya lah. Saya dulu tuh betul-betul menjaga vitalitas gitu, stamina saya, jadi terpakai sekali, berguna buat sekarang. Betul. Iya, kemarin waktu anniversary lagi kan Ibu dance di depan kan, sangat energik sekali. Thank you ya. Karena itu memang saya hobi saya. Jadi saya hobi itu banyak gitaran, kadang-kadang nanti saya suka nyiptain lagu gitu kan, atau kadang-kadang suka ikut paduan suaranya university juga. Jadi sering keliling kalau saat Desember gitu. Nah itu hobi aja yang buat kita. Jadi di negara orang kita kan sendiri. Ya waktu itu zaman-zamannya tahun saya itu 90-an tuh di Swiss itu nggak gitu banyak orang Indonesia, karena saya tinggal di Neuchâtel. Nah Neuchâtel itu kota yang sangat bagus, kotanya pelabuhan gitu. Jadi betul-betul ada danau, danaunya itu terkenal sekali buat ekspor. Nah sekarang ini sudah jauh beda dengan dulu gitu. Kalau dulu itu cuma ada beberapa orang Indonesia ya yang di sana gitu, karena bukan di Montreux. Kalau Montreux itu banyak mahasiswa Indonesia yang belajar perhotelan, ya manajemen perhotelan gitu, bisnis. Cukup terkenal di sana. Iya, di situ. Jadi saya akhirnya ya udah dengan bekal itu semua dari keinginan saya untuk membantu orang, jasa. Jadi walaupun di properti nggak beli, saya happy aja. Karena menurut saya, saya seneng sih ketemu orang. Betul.
Saya senang berbagi juga. Iya. Kadang mereka nggak beli jadi teman, Iya. tapi beberapa tahun kemudian mereka cari saya. Iya. Nah itu yang menjadikan saya lumayan dalam hal ibaratnya saya nggak hard selling ya. Jadi satu hal yang saya pentingkan tuh buat para marketing ya, agent gitu. Satu hal, kita jangan pernah push klien atau kita hard selling, karena itu bikin citra kita tuh ibaratnya sebagai marketing kita harus kreatif ya, kreatif, dan kita harus mendengarkan kebutuhan klien, POV-nya mereka tuh, point of view-nya apa sih, mau kita menempatkan posisi kita di mereka gitu. Kadang kan kita kalau dari target kan mungkin ada target sekian gitu untuk penjualan, tapi kita berpikir dari sisi, saya kan juga pelaku white ocean strategy ya. White ocean strategy itu kalau sekarang didengung-dengungkan kan dengan sustainability dan CSR itu. Nah jadi sebagai ini ya, sebagai corporate responsibility lah untuk berbagi lagi apa yang bisa kita berikan ke society gitu, yang bisa kita tawarkan ke mereka sebagai timbal baliknya. Oh kita ini udah membangun properti, apa yang bisa kita berikan untuk kita kembalikan ke masyarakat. Nah itu biasanya saya sering ikut gerakan sosial banyak. Jadi dengan grup sinergi ya, saya juga salut nih sama saya panggilnya sis aja nih ya, soalnya masih muda, cantik banget nih idola saya ini. Saya sering ngikutin postingannya, aduh kayaknya kok sesuai sama passion saya tuh. Apa ya, sis Priska ini seneng berbagi buat anak-anak, ngajarin anak-anak itu untuk public speaking. Betul. Saya bilang aduh saya salut, langkah topi lah. Masih muda, cantik, berbakat gitu, saya acungin jempol. Terima kasih Ibu. Kebetulan kita ada kesamaan Ibu. Saya juga anak beasiswa. Oh, aduh, itu mirip ya. Dulu dapat dari Korea. Oh, Korea. Iya, dari kayak ini ya, kayak bintang Korea ya. Waduh. Oh, dari Korea, dari pemerintah Korea. Iya, dari Scranton Korea, dapat beasiswa arsitek dulu. Oh, wah, gitu. Cuman ya. memang itu kan dulu cita-cita orang tua, pengen anaknya itu jadi arsitek gitu. Ya. Tapi kayaknya saya jadi pembicara saja. Tapi kalau saya bilang arsitek kalau begini bisa nggak konsen nanti yang kerja, tukangnya. Kenapa? Ngeliatin ibunya, ini ibunya cantik banget gitu ya. Tadi berarti saya jadi motivasi buat mereka, harus rajin ya gitu ya. Kalau misalnya nggak kerja diliatin gitu ya. Tapi betul-betul saya salut, karena kenapa arsitek itu bukan bidang yang mudah ya. Betul. Kalau saya pribadi, saya jujur masuk ke sosial. Waktu dulu kan penjurusannya lebih ke IPA IPS ya, bukan seperti sekarang gitu. Nah saya karena melihat kok banyak nih ibaratnya hitungan-hitungan. Cuma pada akhirnya ketika saya ketemu suami itu kan dosen di UI ya, dulu ekonomi. Jadi kita ketemunya di UI gitu, walaupun beda angkatannya jauh. Jadi dosen sama siswa? Saya pribadi nggak satu ini kan, beda beda jurusan dan beda udah berapa tahun gitu. Selisih saya sama suami cukup jauh gitu. Berapa Ibu? 10 tahun. Ya, lumayan. Jadi, ya lumayan. Karena saya, ini bukan kata saya sih, cuma kata orang-orang yang dekat dengan saya, mereka bilang saya pemikirannya mungkin sok tua kali ya. Jadi mungkin kalau yang sepantaran nggak begitu nyambung gitu. Jadi ya akhirnya seperti itulah, suami bilang saya udah buka bisnis, saya jalankan. Dan akhirnya kita punya beberapa anak perusahaan yang memang cukup lumayan lah untuk bisa membuka lapangan kerjaan, terus juga buat orang-orang sekitar tuh banyak yang kita bisa berikan manfaat. Betul. Kalau boleh tahu perusahaan apa aja Ibu? Yang pertama yang tadi konsultan properti, jadi kita selain PT-nya? PT Tricentra. PT Tricentra. Tapi sebagai merek kita di One Stop Property Solutions. Kita pilih merek itu waktu 2001 karena kita menganggap kita ini perusahaan yang banyak anaknya gitu. Jadi banyak sekali yang kita merangkul pengusaha-pengusaha di bidang properti itu yang mereka ibaratnya Kres, saya ini ya kalau mau bangun kontraktor atau apa, ayo dong kenalin saya. Dan saya sering sekali mempertemukan orang-orang gitu. Jadi saya senang, memang itu bidang saya lah. Dari dulu saya udah jadi mak comblang ya? Mak comblang, dan saya punya database banyak sekali. Karena saya rajin, saya kalau tiap ketemu orang, oh namanya siapa, dan saya berterima kasih, saya bersyukur karena saya diberikan
apa ya, memori yang cukup gitu kadang untuk oh si ini di bidang ini gitu. Cuma saya agak kurang kalau soal nama, tapi saya ingat gitu. Oh ingat ya, wajahnya. Ingat wajah dan ingat spesialisasinya. Misalnya kalau si Priska ini saya selalu ingat, oh ini public speaking pokoknya nomor 1 gitu. Jadi saya tahu nih orang-orang mana yang mau saya pertemukan dengan yang cocok gitu. Nah akhirnya mereka taruhlah segala macam di kantor saya. Saya pasangin ini ya, kelas di dindingnya. Oh ya silakan deh, ya namanya kantor cukup besar ya, semua dipasang, ada wallpaper ini segala macam. Oke deh, jadi kita namakan One Stop Property Solution, termasuk perusahaan appraisal. Jadi kita ada anak perusahaan appraisal itu khusus untuk appraise gudang, seperti yang besar-besar hotel, rumah sakit, gedung. Nah itu kita handle, tapi yang pribadi, yang ruko atau cuma satu rumah itu kita nggak handle, karena kita berpikir kita jangan makan semualah, rezeki dibagi-bagi. Kita ambil yang segmen pasarnya yang tertentu aja gitu. Nah terus perusahaan yang kedua itu perusahaan yang lebih banyak, kalau ini lebih baik ditangani suami. Jadi dia bergerak di bidang consultant, IPO consultant. Jadi membantu perusahaan yang ingin go public, ataupun misalnya cuma mau coba-coba dulu nih pre-IPO atau crowdfunding. Nah itu biasanya klien-klien kita itu resto. Jadi resto banyak sekali yang pada saat ini tuh membutuhkan jasa kami. Mereka bilang ini kadang ya seperti itu, kita membantu mendaftarkan, mengurusi semuanya, dokumentasi, dan terutama bidang keuangannya ya kita harus sehatkan dulu perusahaan ini seperti apa untuk bisa di-go public-kan, untuk bisa dikenalkan ke masyarakat. Biasanya apa? Biasanya ciri khasnya yang bisa IPO? Biasanya kan kita memang lihat dulu, seperti kayak kemarin ya, saya mungkin nggak sebut namanya, nggak etis, tapi beberapa jenis kopi ya, merek kafe gitu ya, dan juga model-model yang seperti makanan kuring ya, makanan Sunda gitu, yang memang lagi ibaratnya bukan mewabah dalam arti buruk ya, tapi dalam arti baik gitu. Makanan sejuta umat ibaratnya. Dan mereka biasanya punya cabang cukup banyak. Nah awalnya yaitu saya di properti, mereka mencari lahan atau mencari tempat, dan mereka suka dengan saya. Mereka bilang gini, Bu, Ibu tuh bukan sekedar agen properti katanya. Saya bilang, oh kenapa Pak? Ya karena Ibu tuh nggak cuma ngasih kita, Pak di sini bagus, ini bagus, enggak, tapi Ibu kayak business development. Oh gitu ya Pak, iya, kata klien saya. Mungkin bisa spesifiknya gimana Pak? Iya, kalau kita nyari nih, Ibu ngasih kita, Pak ini aja yang lebih murah, jadi Ibu kasih saran. Nah pada saat klien saya nyari ruko, waktu itu kan nyari ruko 60 Bu, mau buka cabang nih, outlet untuk IPO nih persiapan. Oh 60 cabang? 60 cabang, jadi Bu carikan saya 60 tempat. Budget sekian, misalnya dikasih satu ruko 90 juta gitu. Nah saya tawarkan, Pak kenapa Bapak nggak ini aja di samping-samping kadang perumahan atau apa, ada tuh tanah yang cuma disewakan mungkin 30 juta karena belum ada bangunan, kan Bapak nggak perlu tempat yang sampai gimana, wah gitu, Bapak tinggal siapkan bangunan yang ibaratnya dibikin nggak usah sampai kayak gudang yang kokoh gitu kan. Nah ya dibangun selayaknya yang bisa untuk klien ngopi, tapi tidak usah permanen sekali Pak. Nanti satu waktu, jadi dari pemiliknya win, dari si penyewanya juga win. Karena pemilik menganggap, aduh tanah ini saya masih mau simpen untuk hari tua, tapi dibiarinin kan sayang, sia-sia. Nah sedangkan si penyewa merasa, wah ini nilai lebih banget nih Bu, saya bangun ya hitung-hitung cuma sekian, tapi saya dapat tanah besar banget. Dan akhirnya berjamuranlah kafe-kafe yang model outdoor, yang model-model ada tanaman hijau-hijau. Nah itu salah satunya, selain menguntungkan penjual, pemilik dan si penyewa, saya juga memberi ibaratnya pekerjaan baru kepada si pembangun. Ya dia jadi dapat kerjaan, tukang-tukang dapat kerjaan untuk bangun, dan sekitarnya jadi hijau. Karena melihat, oh kok ini daya tarik, apalagi pakai lampu-lampu, udah mulai sore-sore jadi gitu romantis kan, jadi romantis, teman-temannya kok suasananya syahdu banget, asik gitu ya. Nah jadi berjamuran tuh sejak itu, apalagi lagi zamannya pandemi kan nggak boleh sesek-sesekan, mau nyewa tempat besar mahal. Ya udah mendingan seperti ini aja. Jadi mereka bilang, Bu saya salut, Ibu tuh nggak sekedar beli-beli atau sewa-sewa sekian ratus juta, enggak. Jadi saya cuma bilang ke klien saya itu, saya bilang Pak terima kasih, saya sih intinya buat saya kerja dipuji ya terima kasih, tapi walaupun saya nggak dapat pujian, kadang cacian juga banyak sebagai konsultan properti ya, tetap saya menghargai kerjaan saya. Kenapa?
karena apa yang saya lakukan, saya bergerak beranjak dari niat baik saya untuk yang penting tuh saya memberi yang terbaik buat klien. Jadi pada saat klien minta seperti ini, saya tuh nggak pernah memberi seperti itu, tapi saya memberikan, menambah value ke dalam itu. Selain ini saya bisa ngapain, dan saya selalu tawarkan, Pak, Bapak punya nggak brosur-brosur atau apa gitu yang bisa saya taruh di kantor. Zamannya dulu masih pakai flyer yang betul-betul disebar. Zaman tahun 2001 saya di properti itu. Nah, setelah mereka sewa, saya setiap kali kan taruh mereka punya daftar makanan gitu. Terus saya juga kadang setiap klien yang beli rumah atau beli properti sama saya punya database. Jadi saya punya, kata klien saya 108. Jadi apa tuh saya bilang, langsung telepon. Tiap kali malam pun, Flash, di sini yang dekat makan apa ya? Nah, saya tuh punya list isinya. Jadi saya nanganin waktu itu kompleks dan Mogot baru. Nah, di sana itu saya buat list. Jadi ruko itu saya punya site plan-nya, saya tulisin yang ini gas, yang ini warung ini gitu. Jadi semua klien saya, Bu mau laundry di sini, mau setiap kali jadi klien saya yang udah beli properti, saya langsung kasih itu saya fotokopi. Biar dia tahu mau beli apa di mana. Betul. Dan mereka suka laminating itu ditaruh di refrigerator. Jadi ditaruh di kulkasnya, pakai magnet gitu. Nah, ini nih Klesia, tiap saya lihat ini inget ini katanya. Kamu tuh jadi ya itulah, nggak sekedar apa yang kita mau kamu kasih udah itu aja, tapi kamu nggak berhenti, kamu ntar inovasi seperti ini atau lainnya. Saya bilang ya itu saya memang dari passion saya untuk service, untuk jasa ke klien gitu. Jadi sampai sekarang seperti itu. Dan karena dari bidangnya udah berbeda, udah bergerak ke digital, saya jadi lebih banyak mengirim-ngirim pesan teks gitu. Ntar kadang saya review makanan klien saya gitu. Saya kan sering makan juga, suka nyoba-nyoba tempat baru. Karena saya nggak bisa masak. Sama. Oh, sama ya. Iya, itu saya kemiripan kedua berarti ya. Jadi saya suka makan, saya nggak bisa masak. Dan untungnya ya tinggal di Indonesia tuh kita bersyukur. Karena banyak sekali makanan yang bisa kita coba. Harga juga masih ya, kita bisa pilih-pilih yang reasonable dan sehat ya, kita pilih-pilih gitu. Ya, seperti itu. Rasanya enak. Apa ya? Mungkin karena bumbu rempahnya banyak ya. Iya, betul. Jadinya kan lebih menyerap. Iya, lebih menyerap. Dan ke perut tuh nyaman. Jadi klien saya nggak cuma di Indonesia. Saya nanganin properti ke Singapura. Waktu itu jual kondominium di tahun-tahun yang lagi nge-hype itu tahun 2015, 2014 ya. Dari mulai 2010 sebenarnya sih. Nah, itu puncak-puncaknya karena waktu itu stamp duty masih cukup reasonable. Sekarang kan udah 60% ya, udah tinggi sekali. Waktu itu masih 30-an. Dan saya jual lumayan. Jadi setiap kali saya punya klien telepon, Kles besok nganter ya ke Singapura. Saya bilang oke Bu, Ibu mau jam berapa? Nah, saya biasanya berangkat pesawat pagi. Karena itu kan kita ibaratnya kita pakai uang kita sendiri untuk tiket, dan hotel kita nggak diganti. Jadi saya memilih pulang hari supaya lebih efisien. Karena hotel di sana mahal. Waktu itu naik Lion yang masih model pesawat-pesawat ya budget lah gitu. Jadi saya pilih pergi jam 5 pagi. Saya pulang setelah mengantar klien, dan untungnya klien saya setelah saya antar tuh biasanya semua transaksi. Jadi begitu mereka melihat show unit, mereka bilang oh ini saya suka. Nah, langsung akhirnya saya antar ke banknya untuk mengurus mortgage ya. Mortgage, nah terus setelah mortgage biasanya kita sempatkan juga lah ke area-area sekitarnya gitu untuk lihat-lihat fasilitas di sana. Terus setelah klien minta diantar ke tempat resto mana gitu, jadi setelah selesai saya balik. Nah, mereka mungkin meneruskan menginap klien saya. Jadi seperti itu bertahun-tahun. Kalau sekarang jujur lebih agak melemah karena masalah stamp duty-nya itu. Nah, jadi seperti itu, makanya sampai sekarang saya sering sharing untuk jadi bagaimana agen-agen atau marketing yang ingin jual properti di luar negeri. Intinya satu hal sih, kita harus memberikan nilai lebih ke klien. Service excellent. Betul, service excellent, dan itu pun saya selalu bilang ke klien, mungkin buat mereka nggak apa-apa, tapi buat saya itu saya harus lakukan itu karena saya mengutamakan servis ya. Jadi setelah berapa tahun saya biasanya tanya ke mereka, kamu punya apartemen mau di restructure nggak,
mortgage-nya, karena kalau misalnya udah terlalu lama di Singapura sistem perbankannya dia ibaratnya ada kenaikan suku bunga gitu. Nah, seperti itu klien saya menghargai banget, mereka appreciate, mereka bilang oh thank you ya Class dikasih tahu gitu. Tapi ada beberapa juga yang karena mereka waktu itu kan zaman-zaman tahun 2010-an 2015 itu masih dolar Singapura masih ini ya, jadi ada yang untung di falasnya justru karena nilai tukarnya kan masih ini, jadi mereka bilang Class untung kita udah beli ya waktu itu, jadi saya untung di ini nih katanya, untung di falasnya gitu. Mereka udah lunasi, jadi semua klien saya beritahu, saya bilang Bu kalau misalnya atau Pak kalau misalnya mau di restructuring ayo saya bantu, tapi kalau beberapa ada yang oh saya udah lunas ya syukurlah gitu kan. Oke. Nah Bu, ini kan ada satu yang berkesan waktu pertama kali ketemu Ibu nih. Ibu bisa main kartu ya? Oh iya, itu hobi saya. Iya. Ya, jadi dulu ya dari masih kecil saya tuh paling seneng main-main model-model ibaratnya waktu itu mungkin kartu Belanda ya. Saya baru tahu setelah waktu pandemi itu saya iseng-iseng ikut pertemuan. Ternyata loh, oh itu kartu yang saya suka mainkan ya dari kecil gitu. Oh ternyata setelah selidik itu mereka bilang itu kartu Lenormand. Nah kartu Lenormand itu adalah kalau boleh dibilang kartu tarot yang maskulin. Jadi kalau tarot 78 ada major arkananya 22 kartu, sisanya minor. Nah kartu Lenormand ini cuma 36 dan dia sangat spesifik, jadi ibaratnya nggak pakai tedeng aling-aling langsung kamu ini gitu, jadi langsung dikasih tahu to the point. Nah saya senangnya kalau kartu saya itu saya nggak mau mistik ya, saya tuh ibaratnya kalau boleh saya tuh tipe yang serius, yang ibaratnya nggak gitu suka yang hal-hal di luar nalar lah gitu. Menurut saya kok nggak masuk akal gitu ya. Dan saya nggak ngeklaim saya punya ini ya paling oke atau apa, nggak sama sekali, tapi tiap orang kan punya kepribadian masing-masing dan saya lebih ke tarot psikologi. Jadi tarot psikologi itu saya lebih mau gimana caranya klien-klien saya atau orang-orang yang berkonsultasi tarot dengan saya itu menemukan solusi dari dirinya sendiri. Jangan pernah membuat orang lain menentukan hidup Anda. Betul. Gitu kan, maksudnya kenapa kamu harus tersugesti? Misalnya dibilang kan banyak tuh yang suka bicara katanya takut ke tempat tarot karena dijudge gitu langsung, kamu hati-hati loh nanti ada kejadian kayak gini. Saya bilang oh tenang, kalau di tempat saya konsultasi nggak pernah begitu, karena nasib Anda yang menentukan adalah Anda sendiri. Nggak pernah bisa masa dari kartu tarot yang nentuin gitu. Ibaratnya kalau ada yang nanya, Bu saya bisa punya anak atau enggak, wah itu sama sekali di luar kuasa saya. Itu di kuasa yang di atas ya, kuasa Tuhan gitu. Dan kita sebagai peramal tarot nggak boleh, kalau saya pribadi sama sekali saya tuh ibaratnya kita tuh siapa gitu loh yang menentukan itu, sama sekali bukan kuasa kita. Dan itu saya nggak pernah mau menjawab kalau seperti itu. Jadi saya bilang nanti dibaca aja dan dari sana kita melihat simbol. Jadi bukan, jadi ibaratnya seperti Carl Jung ya, saya lebih ke aliran Jungian. Nah Jungian itu waktu saya di Swiss saya kan telusuri, saya sangat suka dengan semiotika. Semiotika itu makna. Jadi saya belajar karena bidang saya juga linguistik. Saya berhubungan dengan makna. Satu benda ini nggak cuma sekedar benda, tapi apa yang sebenarnya, kenapa disebut meja, kenapa disebut ini. Jadi ada makna-makna tertentu yang diambil oleh masyarakat umum sebagai satu panduan. Betul. Supaya kita bisa membedakan meja dengan kursi. Nah awal mulanya kan bahasa seperti itu sejarahnya, kenapa muncul bahasa ini gitu. Nah jadi saya dari sana beranjaklah, saya buat di kartu. Kalau misalnya kata-kata itu yang lahir kemudian, sebenarnya makna kan lebih purba, lebih lama ya. Ibaratnya kalau kita lihat gua aja yang muncul pertama nggak mungkin kata-kata, pasti gambar, ada ikan atau apa. Nah di sana ketahuan oh ini nelayan dulu hidupnya, atau misalnya ini sebenarnya walaupun di gunung karena pemanasan global, tapi ini sebenarnya dulu nih laut nih, karena ada gambarnya kok diukir-ukir gambar ikan. Betul. Gitu. Nah seperti itulah cara saya membaca kartu. Mungkin kalau boleh saya praktekkan dikit. Boleh. Nah ini juga dalam perkembangannya saya buat kartu sendiri sih, karena ada beberapa klien yang saya baca kurang terakomodir.
kurang terakomodir dalam arti gini, kalau misalnya klien itu punya satu masalah yang misalnya seperti autism atau ADHD, kan mereka atau yang agak-agak umurnya belum bisa mengutarakan sesuatu ya, mereka biasanya nggak bisa mengekspresikan lewat bahasa, jadi mereka sering mencoret-coret. Nah, pada saat mereka mencoret, saya tuh pelajari, saya ngambil kelas lagi, ngambil ini lagi, pelajaran lagi untuk meriset ya, meriset bagaimana goresan itu menentukan kepribadian atau seperti ibaratnya tuh karakter ya, grafologi ya, seperti itu. Tapi ini lebih ke lukisan. Jadi dari satu lukisan kita bisa, atau dari satu coretan lah, karena kita lukisan tuh kadang-kala kan juga cukup luas ya. Ada yang bilang oh saya aliran ekspresionisme, ada yang kubisme, ada yang romantisme gitu. Nah, jadi yang saya pelajari lebih ke cara penekanannya, ketebal tipisnya, kekuatan mereka. Kan kadang yang marah nih, ada kemarahan di dalam diri, nggak bisa ngomong anak-anak, coret-coret. Nah, dari sana saya riset, saya kumpulkan, saya coba sarikan, itu mungkin 1000-an responden. Saya selama bertahun-tahun 1000 responden autism? Bukan autism semua, tapi berbagai karakter. Yang paling banyak terjadi adalah yang ini, yang suka cleaning tuh sampai bersih-bersih, yang tipe-tipenya lebih ke mereka tuh ibaratnya melakukan sesuatu berulang-ulang gitu. Nah, seperti itu. Berulang-ulang itu kayak misalnya kan ada anak yang suka cuci tangan berapa kali gitu kan. Nah, itu. Nah, terus jadi seperti itu kan kadang mereka ibunya itu bawa ke konsul dengan saya. Jadi saya ini lebih ke sosial ya. Kalau untuk ini saya lebih hobi gitu. Saya biasanya bantu untuk ibu-ibu yang anaknya ada masalah gitu dengan ini, kenapa ya anak saya begini. Karena juga saya punya anak 2, itu kan juga besarin anak nggak mudah ya. Jadi kita memahamilah gimana susahnya seorang ibu kalau anaknya begitu gitu. Nah, dari situ coba saya bilang coret-coret gitu. Nah, dari coret-coret kelihatan, oh kok gambarnya nggak ada jendela. Saya bilang gitu, gambar rumah nih. Dia ternyata maunya gambar rumah. Jadi satu hal yang sangat menarik adalah ketika mereka menyampaikan bahwa saya tuh ingin perlindungan dengan menggambar rumah ini. Saya bilang, oh sangat menarik nih ini, makanya saya ngambil kelas lagi untuk art terapi. Nah, terus anak ini tapi nggak punya jendela, kok gambar rumah cuma beton doang. Jadi dia tuh ingin menyatakan ke kita bahwa dari rumah itu dia butuh satu perlindungan, tapi ternyata papa mamanya atau orang tuanya nggak punya satu hal yang ibaratnya connectionnya untuk mereka nyaman mengutarakan sesuatu tuh nggak bisa. Jadi akhirnya sebenarnya orang tua juga mau berkomunikasi, tapi mereka nggak tahu caranya. Jadi akhirnya tuh anak tantrum ngamuk gitu kan. Nah, cuma mereka cuma bisa coret-coret, tapi itu pun udah melepaskan sebagian emosi mereka. Dan ketika saya jabarkan, nah, kamu ini ya mau gini ya, kita tahu nih cara-caranya kan belajar lewat goresannya. Kita kasih pada saat anak-anak seperti itu konsultasi, mungkin kita perlu nyelimutin mereka, kasih mereka anak-anak seperti itu tuh suka dengan lebih ke motorik ya, lebih ke kinestetik. Mereka suka sesuatu yang ibaratnya melindungi mereka. Jadi kita harus kasih semacam kain yang katun ya, nggak boleh sifon. Jadi anak-anak seperti itu nggak boleh kena bahan yang kalau ibaratnya sifon ya, yang sintetis. Pokoknya sintetis nggak boleh. Jadi harus ketemunya cotton. Nah, anak-anak seperti itu pun kita nanti ke depannya kita akan sarankan ke orang tua, Bu, nanti ini anak tolong jangan dikasih baju yang modelnya bahan begini gitu. Jadi harus yang cotton, yang memang lecek sih, bahan-bahan seperti itu kan susah rapi ya, tapi itu yang mereka nyaman. Dan itu setelah kita lihat beberapa hari kemudian gitu tingkah lakunya membaik, karena dia tuh ibaratnya banyak magnet di badannya itu, jadi mereka harus grounding, dan kalau ketemu bahan yang begitu itu menggesek mereka makin aktif. Jadi ibaratnya tuh kayak magnet ketemu ininya gitu, lawannya, wah nggak bisa diem. Nah, sama dietnya juga kita perhatikan. Nah, dari situ jadi kita paham, oh anak saya ini nggak aneh, jadi tuh cuma karena mereka mau bicara tapi nggak ada ketemu gitu yang caranya untuk menyampaikan. Dari situ akhirnya lahirlah kartu Padma Dharmi ini. Ya, kartu Padma Dharmi ini saya buat namanya artinya
Padma itu lotus. Oke. Kenapa saya buat nama seperti itu? Karena lotus itu adalah sesuatu yang dari lumpur, yang kotor gitu, yang ibaratnya noda, tapi dia tetap bersih, tetap nggak terkena, ibaratnya nggak ternoda gitu. Jadi tetap bersih walaupun di lumpur. Dan dari akarnya, semua batangnya dan bunganya sendiri itu banyak sekali manfaatnya, terutama bijinya ya, dibuat obat untuk sakit lambung. Jadi kalau yang ada sakit lambung, stres, itu biasanya kalau orang-orang zaman dulu ya ditumbuk biji lotus tuh ditumbuk, dibikin bubuk, terus dimakan tiap pagi saat perut kosong, itu ditambahkan air hangat. Jadi bentuknya akan seperti lem, seperti tepung kanji, nanti itu akan melapisi lambung kita, jadi nggak teriritasi, supaya asam lambung tuh nggak bikin lecet lambung, seperti itu. Nah itu yang salah satu saya ambil maknanya. Anak-anak itu sebenarnya bukan anak-anak yang kita harus jauhin atau anak-anak yang harus kita tolak gitu, tapi kita rangkul mereka, bukan kotor. Justru dari mereka kita belajar banyak hal-hal penting yang mereka, kita mungkin kalau nggak gitu kita nggak sadar, oh kita tuh betapa kita bersyukurnya gitu kan, punya dianugerahi segala kekuatan, kemampuan gitu, keterampilan. Tapi dengan melihat mereka dan menggali potensi mereka, ternyata mereka tuh hebat-hebat gitu. Anak yang begitu kalau udah terkoneksi atau udah bisa mengekspresikan dirinya, oh itu anak jenius. Betul. Mereka tuh pinter sekali loh. Ada salah satunya yang saya kenal ya, dia kalau meriset makanan, wah hebat, karena dia memang punya itu autism itu, mereka fokus, jadi nggak mau tahu yang lain. Tapi memang mereka kesulitan berkomunikasi, jadi kalau berkomunikasi nggak bisa melihat kita, tetap begini aja, oh saya gini-gini, tapi pas saya lihat coretan, wah ini hebat nih, ini calon Einstein nih, saya bilang. Jadi ya seperti itulah yang betul-betul saya mau coba, apa yang bisa saya bantu buat masyarakat yang seperti tadi saya bilang CSR itu. Itu saya. Kita coba. Boleh. Ya. Kita coba. Kita hari ini biasanya kan klien suka bilang, kok bisa seperti itu Kles, cara kerjanya gimana kalau nggak mistik? Saya bilang ini semua kita tuh punya seperti gunung es, kita ada lapisan atas yang kecil, tapi di bawah itu besar sekali. Dan bawah sadar kita sedemikian rupa pada saat kita dalam perkembangan itu kan kita ada dibatasi norma-norma tertentu, kita nggak bisa keluarin semua. Nah yang di bawah itu yang tidak terlihat, itu mengendap tapi bukan hilang. Nah pada saat kita membuka ini, mereka tuh seperti ibaratnya menguak kembali gitu, menguak kembali. Dan kalau orang bilang yang baca tarot hebat nih, bukan, sebenarnya bukan yang baca tarot yang hebat atau yang baca oracle, karena ini saya bilangnya kartu oracle cuma ada 24, kalau kartu tarot harus 78. Kalau yang itu ikut normanya, kalau yang ini Lenormand 36. Oh, okay. Iya. Nah jadi kita mesti appreciate yang malah kliennya. Jadi kliennya itu yang hebat sebenarnya, karena dia yang bisa mensinkronisasi apa yang ada di dalam kartu itu menjadi kekuatan dia untuk bertumbuh. Betul. Untuk jadi ibaratnya gitu loh. Oh iya ya, saya nih tadinya kan tersembunyi. Oh setiap kali masalah bisa beres kalau kita udah tahu, oh kita punya masalah ini. Kalau selama kita belum tahu kita punya masalah ini, pasti kita nggak mungkin bisa cari jalan keluar gitu untuk solusinya. Jadi harus tahu dulu, harus sadar, awaken gitu. Awakening soul nih, saya udah tahu nih, saya ini kelemahannya di sini. Barulah kita bisa mencari solusi, bisa beranjak untuk lebih baik. Nah pada saat ini saya coba dari Sis Priska nih, mau nanya apa nih, coba nih Sis, ayo Sis, kita kita menginspirasi nih. Boleh. Mungkin ini ya Sis, yang mau ditanyakan apa kira-kira, jadi biar bisa lebih fokus ya. Gitu. Oke, misalnya kayak saya itu cocoknya bergeraknya di bidang apa?
di bidang itu apa bisa aja. nggak? Bisa, boleh. Oke. Jadi Fatma Darmi itu adalah kartu yang saya buka 3 ya. Kalau di tarot yang 78 itu biasanya saya membuka tebaran Celtic Cross ya. Jadi nanti setelah kartu ini kalau misalnya masih mau dicoba ke kartu yang lebih detail, Celtic Cross itu karena 10 jadi seperti storytelling. Ketahuan akar masalahnya, terus keadaan sekarang, kondisi yang kita lihat dari diri sendiri, sedangkan orang lain melihatnya apa ke kita. Nah itu semua lengkap. Jadi kartu ini saya coba buka, Sis Priska mau tanya bidang yang cocok. Jadi dari kartu ini yang gambarnya adalah ini Fire Lotus ya. Jadi Fire Lotus itu saya ciptakan pada saat saya terinspirasi klien saya yang tantrum, yang saya bilang meledak-ledak, tapi dia sebenarnya bukan meledak ya. Ibaratnya dia tuh mau ngasih tahu kita potensinya, tapi caranya beda. Nah, Sis Priska ini juga seperti kartu ini bukan dalam arti meledaknya, tapi potensinya itu meluap-luap. Potensinya itu sangat besar dan sangat ibaratnya bisa menjangkau dunia internasional, dunia yang luas gitu, yang sangat dibutuhkan orang. Nah, lihat pada saat menggambar biasanya saya membuat semacam batasan. Jadi secara vertikal dan secara horizontal. Secara horizontal kalau misalnya orang yang punya kekuatan untuk naik, dia akan gambarnya lebih ke atas. Ya, dan di bawahnya lebih kosong. Sedangkan kalau orang yang masih terpuruk atau yang masih ibaratnya potensinya masih lemah itu ada di bawah. Bawahnya lebih penuh. Di bawahnya lebih penuh. Nah, terus warna-warnanya juga seperti yang saya kenal Sis Priska selama ini, kartunya sangat sinkron karena saya melihat gambaran Sis Priska sebagai orang yang sangat talented dan ceria. Saya nggak pernah lihat Sis Priska merenung gitu atau kayaknya setiap saya lihat tuh pasti energinya banyak dan maksudnya bisa memotivasi orang sekitarnya. Jadi sebenarnya pekerjaan yang cocok ya lebih yang seperti memotivasi orang, memberikan inspirasi, memberikan satu hal yang bisa bersumbangsi buat masyarakat yang luas dan itu bisa mendunia. Jadi saya sangat seperti tadi awal saya bilang, saya sangat salut dan angkat topi gitu ya, karena kenapa? Saya lihat masih muda sekali tapi kok sudah sampai bisa melatih anak begitu banyak untuk public speaking. Siapa sih yang kepikiran public speaking aja, tapi anak-anak ya jarang gitu yang maksudnya memikirkan sampai kok bisa gitu. Itu kan udah pemikiran dewasa dan mature sekali ya, mateng. Nah, kartu kedua ini biasanya untuk perkembangan selanjutnya ya. Nah, satu hal yang saya ini kalau dibilang, jadi setiap kali kita kan seperti tadi gunung es, ada atas ada bawah. Sis Priska punya subconscious mind yang kadang-kala suka nggak merasa pede. Bener nggak sih Sis? Padahal tuh sebenarnya potensinya gede sekali, tapi masih ibaratnya gini loh, si orang lain melihat hebat sekali, belum maksimal dikembangkan. Jadi masih ada yang tersembunyi. Kenapa ini dibilang tersembunyi? Karena ini lambangnya kuncup. Ya, jadi ini lambangnya kuncup dan Sis belum itu terlihat ya. Iya, belum, sebenarnya tuh potensinya luar biasa besar, tapi masih belum dikembangkan secara maksimal. Ya, jadi masih ada yang bisa digali lagi yang nanti akan kedepannya banyak sekali potensinya yang lebih berguna buat sekitar gitu. Jadi mesti lebih ini Sis, lebih apa di-exploit gitu ya. Betul. Ya, karena kelihatan orangnya selama ini kayaknya lebih suka mengalah, mungkin ke orang lain kayaknya mau tampil ya udah Sis Priska lebih ngalah gitu ya. Nggak mau ribut. Tipenya seperti gitu. Jadi lebih banyak mengalah dan cari tenang, damai. Kenapa saya bilang itu? Ini warnanya juga selain merah ada hijau. Jadi orang yang memilih damai ya, daripada ribut-ribut, kalau memang saya nggak ini, saya ngalah aja deh gitu. Nah, tipe seperti itu ya. Jadi kartu itu kita kadang juga bingung, kok bisa sih Kles? Maksudnya ngebaca saya sampai begitu kan. Kalau orang lihat kan pasti tampilan awalnya siapa sih yang mengira maksudnya seorang Sis Priska ini bisa ada sesuatu yang tersembunyi, pasti kan udah hebat banget gitu. Tapi sebenarnya ada yang bisa lebih dikembangkan. Betul. Nanti Sis setelah ini akan jadi satu moment awakening buat Sis dan akan lebih bersinar lah di masa kedepannya. Nah, ini yang terakhir. Kenapa bilang begitu? Ini saya nggak pilih loh, kartunya sesuai. Biasanya saya ambil yang paling atas 3 ya. Nah, ini Sis, ini adalah kartu raja. Jadi ini Lotus King yang betul-betul menggambarkan tipe seorang pemimpin atau tipe seorang leader ya, yang sangat yang menginspirasi bukan dari perkataan tapi dari tindakan. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ini Sis punya ibaratnya ini satu
intinya itu bersinar dan banyak sekali. Ini saya lukis titik-titik ya, warna kuning dan warna merah. Warna kuning itu sebagai satu hal yang melambangkan cahaya, memberikan inspirasi dan memberikan suatu hal yang ibaratnya menerangi jalan orang lain, memberi berkah dan manfaat. Nah, sebagai yang warna merahnya seperti tadi, menebar keceriaan, memotivasi orang lain, dan sebagai vitalitas atau gairah hidup ya. Ibaratnya orang nggak punya harapan, Sis Priska bisa mau maju. Nah, itu yang sangat menginspirasi orang-orang. Itu yang saya lihat kenapa Sis punya dasar yang kuat. Jadi Sis juga sebagai orang yang seseorang itu nggak lepas dari masa lalunya. Sis itu banyak orang yang menyayangi Sis dari dulu. Jadi Sis juga penuh kasih sayang dalam hidupnya. Ibaratnya Sis punya sesuatu yang lebih. Dari situ baru kita bisa bagi. Kalau seseorang yang mungkin nggak disayangi gitu, mungkin dia juga mau bagi sesuatu yang dia nggak punya juga susah. Nah, kalau Sis itu dari kecil disayang ya. Soalnya kelihatan banget. Oh, yang tunggal. Nah, kan saya nggak tahu kan, tapi dari kartu ini kelihatan banget. Karena ini juga cuma satu, cuma tunggal, dan ini dasarnya kokoh, keluarganya kokoh dan menyokong gitu. Jadi betul-betul satu hal yang ibaratnya Sis tuh udah punya sesuatu yang berlebih untuk dibagikan ke orang, dan itu adalah kasih sayang, empati Sis, dan juga motivasi Sis untuk orang banyak. Nah, di sini udah lambang-lambang suatu yang matang ya, ripe ya, yang udah bisa ibaratnya dipanen. Ada warna kuning dan tetap seperti warna tadi Sis itu sebenarnya dasarnya walaupun kelihatannya merah gitu ya, secara aura gitu. Tapi Sis punya kombinasi dengan heart chakra. Jadi heart chakranya Sis tuh kuat, punya empati yang dalam. Ya, jadi saya juga biasanya suka sambil membacakan auranya juga. Oke, siap. Nah, itu bagus banget sih Sis untuk kedepannya, karena kita tuh di sini menguak yang tadi saya bilang lapisan bawahnya, yang kita mesti tahu untuk kita lebih berkembang. Kalau kita cuma dipuji-puji doang, kita nggak akan jadi ibaratnya. Iya, kita oke, sekarang udah oke, tapi yuk kita lebih maju lagi yuk, begitu. Siap. Nah, terima kasih, ini sudah dibacakan juga. Iya, sama-sama. Nah, tadi katanya ada satu lagu ya yang diciptakan. Nah, untuk lagu saya tuh awalnya karena klien saya sering, kadang-kadang klien properti itu suka lucu. Les, kita itu yuk kalau sebelum transaksi kita karaoke yuk. Ada kadang ibu-ibu yang suka karaoke. Saya tuh untuk klien apa aja, ayolah. Kadang-kala klien juga nggak sampai di situ doang. Kles, anak saya tuh mau bikin album. Oh gitu Bu, iya. Mau rekaman. Oh saya ada Bu, kenal Bu. Teman saya studio rekaman. Yaudah rekaman di situ aja. Kamu bikinin ya lagunya. Saya emang senang nulis kan. Saya kan emang ngajarnya writing kan. Saya nulis lagu lah. Terus pas properti, bikin dong lagu properti, kata klien saya. Jadi lagu ini akhirnya. Saya coba ininya ya. Siap. Ini teksnya kadang suka susah hafal juga nih. Karena kebanyakan lagu kadang-kadang. Tapi tadi saya sudah dengar sepanggal, bagus banget ini lagunya. Lagunya ya. Iya, juga bagus. Lihat sini, lihat situ, pilih ini, pilih itu, ruko, rumah, kantor, pom bensin, apartemen, gudang, pabrik, tanah, hotel, kebun sawit, pulau, sampai mall, rumah sakit juga. Semua properti sudah ku jalani di Indonesia hingga mendunia. Jadi seperti itu, saya senang aja sih kadang-kadang buat supaya menghibur klien ya, supaya mereka juga maksudnya nggak ini banget gitu. Dan ini penting buat marketing ya kalau kita kreatif, karena satu transaksi itu terjadi bukan karena kita pinter atau bukan karena kita hebat gitu, tapi karena klien menyukai kita. Maksudnya dia lucu ya, atau dia tuh kayaknya menyenangkan, jadi saya beli sama dia deh gitu. Walaupun mungkin ya harga sama, karena waktu itu saya pernah nanganin satu gudang dijual
dijual oleh 60 agen properti. Wow, jadi spanduknya banyak ya pesaingnya. Jadi gudangnya itu 1.200 meter sampai temboknya penuh dengan spanduk. Dan saya dikontak pemiliknya itu saat-saat terakhir. Jadi saya udah nggak boleh pasang spanduk di sana karena udah nggak ada tempat. Jadi udah Bu, nggak usah pasang spanduk ya karena udah penuh banget. Oh oke deh, ya udah saya ngalah nggak pasang. Tapi anehnya itu kalau saya jujur, saya pasang spanduk itu buat saya boleh iya boleh enggak, bukan satu hal yang utama. Jadi saya tetap bekerja walaupun nggak pasang spanduk, saya bayar iklan dan saya broadcast ke semua klien-klien saya. Broadcast pun ada caranya, nggak bisa kita hard selling langsung beli dong ini dijual murah gitu, enggak. Kita bungkus itu dalam konten yang menarik, yang diseliti pelajaran-pelajaran tips dulu awalnya, nah baru kita bicara. Nah setelah itu saya bilang ke klien, Ibu kan maksudnya dari selama ini kan buka ekspedisi nyewa ruko, nah nyewa ruko kan mahal, berapa ruko digandeng jadi satu tuh bisa berapa puluh M. Nah akhirnya saya bilang coba Bu beli gudang di sini di Pantai Indah Dadap, harganya cuma 1.200 itu cuma kalau nggak salah waktu saya jual waktu itu 6 M, jadi cuma seperberapa rukonya. Akhirnya klien saya lihat, oh iya saya langsung tertarik nih Kles, udah pada saat itu juga langsung negosiasi dan saya nggak pernah ibaratnya gini. Klien itu butuh suatu validasi yang mereka merasa nyaman diperkenalkan dengan pemilik. Nah saya nggak pernah pelit dengan itu. Jadi saya mengibaratkan ya udah rezeki itu dari yang di atas, dari Tuhan. Jadi kita berbagi. Kalaupun mereka nanti mau potong jalan saya, memang biasanya agen nggak mau mengenalkan langsung karena mereka takut mereka dipotong jalan gitu. Nah akhirnya si pembeli ketemu, mereka langsung deal dan mereka bilang nih si Klesia doang nih agen yang mau ketemuin kita nih karena yang lain-lain takut dipotong. Iya, oke, karena banyak kan spanduknya, jadi juga akhirnya mereka deal jadi dan malah nambah lagi proyeknya, minta dibangunkan sama pemilik lantai atas, jadi dibikin dak gitu. Dan pemilik bilang, saya sangat terharu waktu pemilik bilang gini, kamu tau nggak Kles, saya waktu jual gudang itu saya tuh dalam kondisi yang sangat terpuruk, yang saya mau makan aja saya nggak punya uang. Itu orang kaya loh sekarang. Jadi saya tuh berpikir, oh segitu besarnya ya manfaat seorang agen properti ya. Saya tuh sampai bilang, iya Pak, masa Pak? Saya tuh kadang kan gimana ya menurut saya, oh saya tuh juga nggak begitu sadar bahwa oh posisinya sepenting itu gitu. Terus dia bilang iya. Beliau bilang katanya, saya tuh sampai bilang sama anak saya, dia punya anak 4. Jadi anaknya itu semuanya sekolahnya udah selesai ya, cuma tinggal 2 kali yang kecil. Yang satu itu kalau nggak salah nurse itu di Aussie, udah selesai dan bantuin kayak semacam kerja lah untuk mereka untuk kasih papanya. Anaknya itu bilang begini, Papi katanya, aku doa nih tiap hari semoga ada agen yang nolongin Papi katanya. Terus Kles, pas kamu bener-bener jadi transaksi ini, saya bilang loh anak saya sampai nangis tuh katanya sama anak saya bilang masa sih Pak? Iya katanya, saya tuh ini banget. Jadi saya sama istrinya juga sekarang sama anaknya juga semua satu keluarga itu baik. Dan sampai sekarang saya hubungan sama beliau tuh tetap baik banget, tetap langgeng dan saya terus jual-jualin. Sejak saat itu pandemi. Jadi waktu pandemi banyak sekali orang yang terpukul gitu, dan akhirnya beliau sejak pandemi tuh saya semangatin, Pak jual lagi dong, saya banyak klien nih. Ya udah Kles, tanah saya yang di Teluk Naga saya bangun ya katanya. Ya oke Pak, bangun Pak, saya bilang gitu. Nah terus satu laku, saya masukin, ada yang bikin helm, ada yang jualan kayak semacam pabrik sendal plastik, sendal jepit, terus ada juga yang usaha tas, bikin tas, terus ada yang usaha kayak biji plastik gitu. Semua saya masukin, mungkin ada 7 atau 8. Udah satu persatu laku. Jadi sekarang beliau udah bilang, aduh sekarang udah ibaratnya udah jalan tol lah gitu. Dan sampai sekarang beliau tetap ingat, Kles kalau kamu saya ingat selalu gitu. Jadi saya bilang makasih Pak. Saya tuh buat saya itu satu, walaupun udah berapa tahun lalu tetap saya terpatri banget dalam memori saya tuh, dan itu jadi satu semangat buat saya untuk terus melayani. Ya mungkin saya bilang
beberapa orang mungkin biasa-biasa aja, tapi kalau misalnya ada orang satu aja yang seperti ini itu udah cukup buat saya yang memotivasi saya. Tapi sebenarnya saya kalau boleh ini sih, saya bersyukur sih dan berterima kasih buat klien saya semuanya, mereka baik-baik, karena ada satu klien yang juga waktu transaksi pandemi mereka nggak pulang. Mereka waktu itu dari Hong Kong nggak bisa balik dan mereka cuma nitipin surat kuasa ke saya, minta ditransaksikan. Jadi dari awal lihat ruko cuma saya videokan, saya kasih, kita video call, kita meeting terus sampai akhirnya tanda tangan. Karena sempat ini juga sih, sempat pemiliknya waktu itu ada urusan apa dan kita cukup ditunda gitu berapa lama, tapi akhirnya selesai dan saya sampai sekarang juga berkali-kali sama klien itu banyak yang kita ini bisnis lain. Jadi saya bilang rezeki itu kalau kita ada klien itu memberi trust ke kita, itu tuh udah seperti ibaratnya kita harus jaga baik-baik dan akan jadi rezeki buat kita ke depannya. Terima kasih banget loh Sis Priska. Terima kasih juga Ibu atas sharingnya. Ini saya belajar banyak juga tentang iya, karena kan biasanya kalau kayak marketing itu kan jual, yang penting langsung aja gitu kan transaksinya, ternyata nggak seperti itu gitu. Kita harus jadi orang yang menyenangkan. Aku malah pengen bikin ini nih serial, karena dari teman-teman kan sering banyak bikin dong serial Diary Seorang Agen Properti. Aku bilang ya mungkin castingnya harus Sis Priska. Waduh. Jadi aku ceritain nanti Sis kayak gini loh Sis pengalamanku gitu kan, soalnya saya udah umur gini, nanti kalau yang main saya yang casting nggak tahu kan sinetronnya gitu kan. Tapi menurut saya itu menarik kalau klien saya bilang begitu. Jadi saya kadang sering nulis tuh judulnya di IG saya @Klesiamar itu Diary Seorang Agen Properti. Nah, di situ saya sering cerita lucu-lucu tuh, serem-serem kadang-kadang. Nah, itu pengalaman saya sering banget dengar cerita klien, "Kles, saya tuh kemarin untung banget Kles, katanya saya ketemu kamu. Kemarin saya udah masuk rumah itu, saya baru masuk Kles, saya udah ditendang." Katanya, "Masa sih?" "Iya," katanya, "Mbak saya kan di luar, udah bilang, Bu kayaknya serem deh Bu." Saya bilang, "Masa sih Bu bisa gitu?" "Iya." Terus saya masuk, saya pikir nggak sampai begitu-gitu amat, tapi pas saya jongkok katanya, saya tuh sampai tiba-tiba kayak ada yang tendang saya tuh mental katanya sampai jatuh. Saya bilang, "Oh bisa gitu?" Itu akhirnya uangnya yang udah di DP 35 juta mus loh. Dia akhirnya nggak tinggal di situ. Karena ada yang mungkin saya rasa sih sebenarnya kita bukannya berpikir bukan mistik sih ya. Menurut saya hal-hal begitu itu lebih ke energi. Mungkin energinya itu nggak harmonis. Jadi ibaratnya seperti masih entitas, bilangnya entitas ya. Jadi mereka tuh ibaratnya kadang nggak sadar gitu, mereka udah meninggal. Jadi mereka tuh masih balik-balik gitu. Dan mereka pas balik mungkin berpapasan sama si ibu, energinya ke tubruk. Jadi saya bilang, "Bu, ibu ketubruk kali Bu. Mestinya memang kalau masuk rumah baru jangan ini Bu, permisi dulu, maksudnya pelan-pelan, jangan langsung berasak-berusuk." Tapi kan gitu. Kalau dia beli kan harusnya dia udah pernah ke rumah itu dong. Ini dia sewa. Sewa. Jadi waktu itu dia sewa. Jadi dia memang berpikir rumah sewa mah ibaratnya santai-santai. Emang ini klien baik, ibaratnya klien yang nggak rewel. Jadi begitu dia lihat, dia cuma sekedar sama agennya, "Oh ya oke." Gitu. Mungkin waktu itu juga pada saat melihat, biasanya agen-agen itu karena kita udah sering ya, kita kadang punya satu kepekaan atau sensitivitas. Jadi pada saat kita datang lihat rumah, mungkin agen itu ada sempat ngetuk dulu, mungkin ya, dia ada ibaratnya permisi gitu ya. Jadi si entitas itu mungkin sadar gitu. Kalau saya lihat sih ya karena entitas itu, saya kebetulan tahu rumah itu. Memang waktu pemiliknya nitip pun saya nggak nanganin, karena saya bilang, "Saya mohon maaf ya, saya bukannya nggak mau nanganin karena saya lihat ini ada yang belum selesai gitu." Jadi itu dulu ini rumah tuh bekas orang itu gantung diri gitu. Jadi waktu saya lihat, saya datang ke rumah itu, saya pikir ini selesain dulu deh, maksudnya gitu. Jadi belum beres gitu kan. Jadi waktu dititip memang saya nggak pegang gitu. Saya nggak menangani. Saya bilang, "Saya minta maaf Bu ya, saya nggak handle." Saya bilang gitu.
gitu. Jadi biasanya kalau untuk ke rumah-rumah saya juga selalu sebelum klien datang saya datang dulu, saya bilang maksudnya saya tuh mau izin ya, karena kan banyak yang udah kosong lama, saya tuh izin ya, saya tuh cuma pengen saya nggak ganggu nih gitu, saya cuma mau supaya sama-sama baik lah, yang ini juga propertinya biar ini biar maksudnya yang punya nggak nelangsa gitu kan, kosong lama gitu. Ya, jadi saya izin, saya minta dari yang atas yang kuasa supaya seperti itu. Iya, itu percaya nggak percaya sih, teman saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Gitu, jadi dulu ada rumah kosong waktu saya sekolah SD kayaknya. Terus nggak tahu ini teman saya beneran apa enggak, karena kan teman saya juga SD kan. Terus perjalanan dari sekolah ke rumah, kebetulan kita tetangga tuh ada rumah kosong. Terus dia bilang, kamu lihat nggak Chris, di situ ada yang nunggu katanya. Terus saya bilang, mana ya gitu, nggak semua orang bisa lihat ya gitu. Terus dia bilang, mau aku bukain nggak gitu, bisa lihat. Kita tuh kalau pulang jalan bertiga gitu. Terus saya bilang, enggak kan takutnya abis dibuka nggak bisa nutup lagi kan. Dan kadang kita overwhelm, jadi kita kaget sendiri gitu kalau belum siap. Justru lebih baik kan yang bisa begitu dari kecil. Jadi kadang dari kecil juga kita bingung, kita pikir orang lain semua lihat gitu. Ternyata kamu nggak lihat ya gitu. Oh ya, dari situ baru tahu, oh ternyata nggak semua orang melihat ya. Dan lebih baik sih kalau memang nggak siap jangan, karena itu ada yang bilang kalau sampai kaget-kaget itu kan ini kutukan tahu berkah gitu kan. Iya betul. Terima kasih banyak Ibu, waktunya, sudah kesempatannya. Saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama mungkin podcast ini. Ini sangat edukasi sekali. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak.